saya Lucky atau Bunda Rumi. Kali ini Bunda Rumi akan menceritakan pengalaman tentang menyapih Rumi. Pada awalnya saya ingin menyapih Rumi di usia kurang dari 2 tahun. Namun ayahnya Rumi itu tiba-tiba menceritakan bahwa dia sudah mendaftarkan kami umroh untuk bertiga. Wah, kala itu saya pikir, kira-kira kalau misalkan menyapih Rumi saat ini berhasil nggak ya? Nanti kalau misalkan nggak berhasil, tiba-tiba di pesawat yang berjam-jam dan di negeri orang ya, dia rewel, terus tidak ada yang bisa menenangkan Rumi, bagaimana? Nanti kalau misalkan dia rewel, apa yang bisa menenangkan? Soalnya biasanya itu kalau dia rewel, dikasih ASI, dia bisa tenang. Nah, ini yang membuat saya galau. Kira-kira bagaimana ya? Kebetulan saat itu persiapan untuk berangkat umroh adalah 4 bulan. Jadi saya putuskan ya udahlah, setelah 2 tahun lebih 2 bulan saja lah saya sapi, nggak apa-apa. Pikir saya begitu karena kekhawatiran itu tadi loh Bunda. Setelah umroh kami pulang ke Makassar. Di sana saya coba diskusi dengan ibu mertua saya. Kemudian diminta untuk mencoba daun sambiroto. Bunda sekalian tahu sambiroto itu seperti apa? Itu kalau dicicip ya, rasanya pahit sekali. Nah, saat itu Rumi masih tidur. Saya kasihlah itu area untuk mengasihi. Kemudian Rumi bangun, dia merasakan pahitnya, lalu tidak Bunda, nggak mau, ayo Rumi lagi, nggak mau. Oke, dalam hati saya, berhasil. Agak siangan begitu kami ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia haus mungkin ya, dia minta. Saya tidak tahu apakah itu karena khasiat pahitnya sudah hilang atau karena dia sudah kebal. Gak apa-apa lah pahit, yang penting saya minum. Kemudian saat sudah di Jakarta, saya berpikir apalagi ya. Saya coba diskusi sama teman, coba mahoni. Tapi waktu saya coba tanya mahoni sama sambiroto pahit mana? Pahit sambiroto. Dan juga saya coba, tapi ya sudahlah, mungkin dia akan berhasil menggunakan mahoni. Saya oles-oleskan. Nah, karena mungkin yang pertama itu dia sudah kebal, jadi tidak ada pengaruhnya untuk mahoni. Kemudian saya coba lagi berdiskusi dengan teman-teman yang sudah berhasil. Coba di sounding Bunda, memang agak lama tapi itu akan lebih baik daripada kita bohongin gitu. Oke, saya coba. Saat itu malam-malam saya tidak kasih asinya, dia menangis-nangis. Saya kasih penjelasan bahwasanya dia sudah besar, tidak boleh lagi minum asi begitu. Dan penjelasan secara emosional sudah saya beri, termasuk saya coba bikinkan susu. Alhamdulillah saat itu dia sudah agak mau sedikit susu ya, saya buatkan susu hangat. Saya gendong sampai pegel Bunda, dari yang begini, yang aduh, pokoknya ayahnya itu belum saya kabari ya, kami belum berdiskusi kalau ini akan disapih begitu. Dan juga saat itu ayahnya Rumi pulang agak malam dan kurang tidur, jadi dia nggak tahan dengar anak menangis tuh. Udahlah Bun, kasih aja, telat-telat nyapih juga nggak apa-apa, udah nggak tahan gitu. Tapi saya tetap kokoh itu, coba saya pijit-pijit, saya elus-elus punggungnya, tidur tapi bangun lagi nangis. Pokoknya sampai subuh itu saya bener-bener nggak tidur. Mau tidur dia bangun, gendong lagi, ditidurkan lagi, pokoknya begitu sampai subuh ya. Setelah subuh saya ingin istirahat karena pusing sekali tidak tidur. Akhirnya waktu minta ASI ya saya kasih, saya menyerah, tidak kuat gitu. Coba pakai lipstik kata teman saya coba tapi nggak berhasil juga.
dia takut sama kasihan bunda berdarah gitu, tapi ya tetap aja Mimi Mimi. Akhirnya saya kasih, saya nggak tega. Kala itu saya coba untuk menguatkan hati ya, karena saya diskusi dengan teman-teman itu dibilang pokoknya kalau mau menyapih itu harus kuat lahir batin, dan coba minta support suami untuk backing kita. Maksimal 7 hari lah kamu harus tahan rengekan, kemudian udah pokoknya sama sekali jangan dikasih gitu. Akhirnya ya berhasil, tidak sampai 1 minggu, bahkan cuma 3 hari dia sudah lepas ASI gitu ya. Untuk malam pertama nangis begitu, cuman saya punya trik. Nah, bagaimana dia cepat tidur dengan lupa minta ASI ya sebelum tidur. Itu di siang harinya saya ajak dia aktivitas fisik ya, dia lari-lari, dia ke sana kemari. Nah, akhirnya sekitar jam 8, jam 9 itu dia sudah pulas tidurnya karena badannya juga capek. Nah, dia akhirnya tidurnya pulas, tidak terbangun malam hari begitu. Pagi hari juga begitu, ketika bangun langsung saya ajak aktivitas lagi. Ayo mandi, ayo kita jalan-jalan ke taman. Nah, bahagia dia, lupa sama ASI. Dan setelah 3 hari itu dia betul-betul lepas dari ASI. Wah, alhamdulillah, saya bahagia sekali Bunda. Akhirnya perjuangan saya berhasil melepas ASI. Jadi kalau misalkan cara-cara yang maksakan tadi ya, kayak yang dikasih pahit-pahit, kemudian lipstick itu tidak berhasil, coba pakai tipsnya Bumi ya. Ini yang pertama, siapkan fisik yang kuat dulu, fit, kemudian diskusikan dengan suami agar jika diperlukan support saat malam hari ada yang siap membantu. Yang ketiga, sounding terus ya. Anak saya tuh dulu kasih tahu Rumi, ya ini Bunda tugasnya untuk menyusui hanya sampai sini, tidak boleh lagi untuk menyusui lebih dari itu. Allah sudah menyuruh Bunda untuk menyapis ketika anak sudah lebih dari 2 tahun. Nah, Rumi juga harus harus taat sama perintahnya Allah. Akhirnya ya sedikit demi sedikit ya paham. Nah, demikian Bunda, itu tadi pengalaman saya dalam melepas ASI. Bagaimana pengalaman Bunda? Silahkan sharing di komen ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.